Usai dipecat Red Bull pada awal bulan Juli silam, nama Christian Horner masih banyak jadi perbincangan soal kemungkinannya kembali ke F1 suatu hari nanti. Beberapa tim seperti Haas, Williams, Alpine, Aston Martin, sampai Ferrari dikabarkan menjadi potensi tim selanjutnya bagi Horner yang sedang cari loker. Seperti yang kita tahu, pria asal Inggris ini dipecat dari Red Bull usai serangkaian hasil buruk musim ini dan kesulitan berkepanjangan yang mereka alami dalam setahun terakhir. Dikombinasikan dengan situasi politik internal yang terpecah dengan situasi Max Verstappen yang tak pasti, membuat Horner tak bisa berkutik dan berujung ke pemecatan meski ia masih menyisakan kontrak sampai 2030. Bulan kemarin Horner telah menyelesaikan negosiasi perihal pemutusan kontraknya di pengadilan dan dia berhasil bawa pulang uang kompensasi sebesar 100 juta dolar atau 1,6 triliun rupiah. Tapi meski bawa pulang uang yang cukup dipakai masa pensiun dan bisa untuk modal membangun kos-kosan, Horner sepertinya tak betah berdiam diri dan menghubungi banyak tim untuk mencari pekerjaan. Nama besar dan prestasinya di Red Bull yang sukses membawa tim dari nol sampai memiliki 14 gelar juara dunia dalam kurun waktu 2 dekade, tentu menjadi value yang sangat memikat. Belum lagi pengalamannya soal leadership untuk menangani sebuah tim besar dan kompetitif di F1, tentu siapa tim yang tak mau menggunakan jasanya. Namun walau punya CV dan nama besar yang mentereng, itu tidak menjamin Horner bisa mulus dalam mencari 19 juta lowongan pekerjaan yang dijanjikan. Horner kabarnya sampai menelpon hampir semua pemilik tim supaya bisa dipertimbangkan untuk bergabung kembali ke F1. Cadillac jadi tim pertama yang ia hubungi, mengingat mereka akan mengarungi petualangan yang kurang lebih sama seperti Red Bull dulu sebagai tim baru di F1 musim depan. Horner tentu berpikir kalau pengalamannya bakal sangat dicari di Cadillac untuk membantu mereka menuju kesuksesan di F1 nanti. Namun sayangnya, Cadillac menutup pintu bagi Horner karena mereka percaya dengan struktur yang sudah ada sekarang sebagai fondasi untuk memulai kiprahnya di F1. Kedatangan Horner tentu tak sejalan dengan langkah tim merekrut Sergio Perez yang punya pengalaman buruk di musim terakhirnya di Red Bull. Setelah Cadillac, Horner kembali jajaki peluangnya di tim Haas dengan menanyakan apakah ada posisi sebagai eksekutif di sana. Melihat Haas yang posisinya masih ada di papan tengah dengan model bisnis yang unik, Horner tentu melihat kemungkinan bagi dirinya untuk mengisi role seperti Günther Steiner dahulu. Namun pintu Haas kepada Horner langsung ditutup karena tim senang dengan perkembangan di bawah pimpinan Ayao Komatsu yang menunjukkan stabilitas baik dari segi performa serta bisnis. Di bawah pimpinan Komatsu, Haas bisa melakukan efisiensi anggaran yang oke dan menarik sponsor besar, salah satunya adalah Toyota. Komatsu juga buat Haas mendapatkan laba pertamanya tahun lalu yang membuat Gene Haas selaku owner tak perlu lagi memberikan pasokan uang tambahan dari kantongnya sendiri. Kehadiran Horner yang ingin posisi eksekutif dengan kontrol yang besar terhadap keseluruhan tim adalah alasan utama kenapa kehadirannya tidak dibutuhkan di tim asal Amerika tersebut. Selain itu, Gene Haas juga belum mau menjual sahamnya ke pihak lain, apalagi Horner yang menginginkan bagian kepemilikan dari tim. Setelah Haas, Horner juga sempat menghubungi Williams perihal posisi yang sama, sekaligus keinginan untuk akuisisi sebagian kepemilikan tim dari Dorilton Capital. Namun hasilnya sama, Williams menolak inisiatif Horner dan senang dengan progres serta roadmap yang dibuat oleh James Folks. 3 tim ditolak, Horner masih punya 3 opsi yang mungkin saja salah satunya akan jadi tim barunya musim depan. Pria 51 tahun itu kabarnya sedang jalin pembicaraan dengan Aston Martin akhir-akhir ini. Aston Martin tentu merupakan deal yang bagus, mengingat tim ini sedang dalam masa perkembangan di papan tengah untuk mengusung ambisi besarnya menjadi tim besar di regulasi baru nanti. Secara finansial serta fasilitas, Aston jika diibaratkan pesawat, maka bisa dibilang sudah siap take off, dan tergantung siapa pilot yang memimpin serta memandu perjalanan mereka. Horner juga punya hubungan dengan orang dalam di sana, seperti Lawrence Stroll selaku pemilik tim dan mantan karyawannya di Red Bull, Adrian Newey. CEO dan tim prinsipal Aston Martin, Andy Cowell, tidak menutup kemungkinan bagi Horner untuk bergabung, serta mengakui jika rekornya selama di Red Bull sudah berbicara terhadap kualitas yang ia bawa. Horner sendiri kemungkinan besar akan masuk sebagai investor, karena itulah yang jadi target utama Lawrence Stroll, apalagi dengan pesangon Red Bull.
tentu bukan jadi halangan bagi Horner jika ingin menaruh uangnya di sana. Masalahnya adalah Lawrence Stroll mungkin akan memberi prioritas ke pihak yang bukan cuma membawa nominal uang saja, namun juga bisa beri jaminan terhadap keamanan finansial Aston Martin jika sewaktu-waktu Stroll ingin melepas kepemilikannya. Stroll sendiri sudah melepas saham mayoritasnya di Aston Martin Lagonda, dan sekarang tim F1-nya sudah memisahkan diri dari brand mobil legendaris asal Inggris itu. Hubungan tim dengan Aston Martin sekarang hanya sebatas sponsor yang mungkin bakal bertahan selama 2-3 tahun ke depan. Meski Horner punya uang 100 juta dolar, tapi itu belum bisa dianggap punya kemampuan untuk menopang finansial tim dalam jangka panjang sebagai investor. Tim lain yang kemungkinan bisa dimasuki oleh Horner adalah Alpine. Horner punya hubungan dekat dengan Flavio Briatore, dan dengan usianya yang sudah 75 tahun, tentu dia ingin segera menyudahi perannya sebagai tim prinsipal dan fokus ke jabatan sebelumnya sebagai penasehat. Horner punya segalanya jika Briatore ingin menunjuknya sebagai pengganti, dan tentu semua yang diinginkan Horner juga ada di Alpine, mulai dari jabatan serta power yang absolut. Yang diincar olehnya adalah power kendali yang sama seperti masa kepemimpinannya di Red Bull, yaitu sebagai CEO dan tim prinsipal. CEO itu pun bukan cuma menyangkut tim F1 saja, namun juga termasuk sampai ke brand-brand cabangnya seperti marketing, teknologi, sampai otomotif. Semua yang diinginkan Horner ada di dalam Alpine, dan peluang bergabung ke tim asal Prancis ini sebenarnya lebih besar ketimbang Aston Martin. Musim depan mereka juga akan meriset semua pengembangan mobil dengan regulasi baru, serta ganti ke mesin Mercedes yang kabarnya bakal kompetitif. Kepemimpinan Horner pastinya bakal sangat berharga bagi Alpine yang selama ini stagnan di situ-situ saja dengan manajemen yang tak jelas, padahal mereka punya fasilitas serta finansial yang relatif oke di F1. Potensi terakhir yang belakangan ini sedang ramai diperbincangkan adalah beredarnya kabar kalau Horner dipertimbangkan untuk gantikan Frederick Vasseur di Ferrari. Performa tim yang masih inkonsisten dan bahkan menurun musim ini di bawah kepemimpinan Vasseur membuat rumor soal posisi tim prinsipalnya kembali merebak, meski kontraknya baru saja diperpanjang sampai 2027. Vasseur digosipkan sempat terlibat ketegangan dengan Head of Track Engineering, Matteo Togninelli, setelah kualifikasi GP Singapura, serta Charles Leclerc yang bisa saja angkat kaki jika Ferrari gagal eksekusi regulasi baru musim depan. Presiden Ferrari John Elkann kabarnya buka kemungkinan untuk ganti Vasseur dengan Horner dalam hadapi regulasi 2026 dengan pengalamannya selama di Red Bull. Namun sekali lagi, persoalan posisi Vasseur yang digoyang akhir-akhir ini merupakan episode terbaru dari permainan politik Maranello yang sedang memanas. Nama Charles Leclerc yang kembali dibenturkan dengan internal tim merupakan lagu lama yang pernah dipakai untuk melengsarkan Matteo Binotto di akhir musim 2022. Hal yang sama mungkin bisa terjadi kepada Vasseur, namun perbedaannya adalah dia punya dukungan yang kuat dari eksekutif Ferrari, seperti Benedetto Vigna. Selama Vigna masih memberi dukungan, maka posisi Vasseur aman, dan rumornya digantikan oleh Horner tidak akan kejadian. Tapi jika internal Ferrari semakin dibuat pecah oleh rumor-rumor politis di media, maka tidak ada jaminan dukungan dari Vigna kepada Vasseur akan bertahan, dan di saat itulah pergantian tim prinsipal bisa terjadi lagi. Bisa saja terjadi di akhir musim ini atau di penghujung tahun depan, tergantung performa Ferrari di regulasi baru seperti apa. Yang jelas selama Horner belum menemukan tim baru dan statusnya masih open to work, maka selama itulah posisi Vasseur akan digoyang untuk diganti. Opsi lain yang kemungkinan dipilih oleh Christian Horner adalah membangun tim baru dari nol dengan mendirikan konsorsium atau menggabungkan beberapa investor. Mendapatkan dukungan finansial dengan valuasi F1 yang sangat besar sekarang relatif cukup mudah. Tantangan terbesarnya adalah apakah F1 merestui kehadiran tim ke-12, karena jika melihat perjuangan Cadillac untuk menambah satu tim tambahan saja, susahnya minta ampun. Nama Horner juga tidak cukup untuk dianggap sebagai faktor yang menambah value dari F1. Melihat ending karirnya di Red Bull seperti apa, dan dia butuh sesuatu yang lebih dari sekedar uang untuk bisa bawa tim baru ke F1. Horner butuh pabrikan besar yang setara dengan Cadillac atau sponsor raksasa miliaran dolar untuk bisa jadi elemen yang sulit ditolak oleh F1. Jadi akankah Horner mendapatkan salah satu dari 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan itu dan kembali ke F1? Tulis di komentar pendapatmu dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.